Memiliki luas wilayah sebesar 5,4 km persegi dengan jumlah penduduk sekira 267.994 jiwa, menjadikan Tambora sebagai kawasan dengan penduduk terpadat se-Asia Tenggara. Padatnya pemukiman di wilayah Tambora juga jadi penyebab daerah ini rawan kebakaran. 21 Juli silam, kawasan Duri Utara 1, Kampung Krendang, Tambora, Jakarta Barat, luluh lantah di amuk si jago merah. Sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan 180 personil diterjunkan untuk menjinakkan api yang berkobar sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sebanyak 86 rumah hangus terbakar dan 406 jiwa harus mengungsi di balai warga dan posko BPBD Jakarta Barat. Selain menghanguskan rumah dan toko, sebanyak 9 warga mengalami luka bakar disertai sesak nafas. Bencana kebakaran di wilayah Tambora bak serial drama yang tak kunjung usai. Sudah 15 kali dilanda bencana kebakaran hebat. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 951 kasus kebakaran terjadi di ibu kota pada 1 Januari hingga 20 Juli 2025. Dengan luas area terdampak akibat kebakaran mencapai total 110.044 meter persegi. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus, kemudian Jakarta Selatan dengan 200 kasus. Sedangkan kasus kebakaran di Jakarta Utara sebanyak 118 kejadian. Lalu 1 kasus Kepulauan Seribu. Adapun objek terbakar dengan intensitas paling tinggi adalah bangunan perumahan, yaitu 345 kejadian. Lalu bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, serta kendaraan 42 kejadian. Sementara penyebab utama kebakaran masih didominasi oleh arus pendek listrik, yakni sebanyak 635 kasus. Faktor lainnya termasuk gas 135 kasus, lilin 39 kasus, dan rokok 32 kasus. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Duri Utara 1, Kampung Krendang, Tambora, Jakarta Barat, di mana pada tanggal 21 Juli lalu terjadi kebakaran hebat, 70 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dan kurang lebih 300 jiwa. Dan di belakang saya ini ada kerumunan warga, mari kita coba tanyakan. Pada saat kejadian Bapak posisinya lagi di mana, Pak? Posisi saya dagang di depan. Bapak dagang di depan, di rumah sendiri atau ada? Ada istri saya, keluarga, istri saya masak juga di sini. Lalu pada saat api sudah menyebar luas, bagaimana? Apakah istri Bapak langsung lari ke depan atau bagaimana Bapak? Enggak, biasanya saya kemarin itu langsung nyuruh surat-surat amanin anak-anak, saya amanin langsung ke balai warga. Sudah lama Pak tinggal di sini Pak Yanto? Ya dari kecil ya di sini ya, dibilang 10-an tahun baru kali ini kejadian kemarin. Sudah ada pendataan bantuan pembangunan rumah kembali tidak Pak? Kalau data pembangunan rumah terus terang belum. Cuma pendataan logistik, makan, posko baru dibongkar kemarin ya, hari Minggu. Baru dibongkar kemarin. Baru hari Minggu kemarin dibongkar. Untuk konsumsi makan pun udah berhenti ya. Untuk bantuan yang lain untuk kasur apa masih 1 atau 2 setiap hari masuk. Dari kejadian kemarin apa saja Pak kehilangan Bapak yang cukup besar? Bukan cuma saya ya. Ini hampir 80 atau 90% ini nggak bawa harta benda. Karena cepatnya tuh dari mulai jam 8:30 kejadian, itu sekitar ya sejam lah mungkin sudah hampir setengahnya udah terbakar. Menyelamatkan barang-barang berharga, surat-surat berharga sempat? Kalau surat penting sudah. Ada sudah. semua. Cuma sebagian juga ada yang dekat yang dekat dari titik api itu ya nggak selamat lah. Cuma untuk korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Ada yang ingin disampaikan mungkin akibat kejadian kebakaran yang Bapak alami? Ya, saya menyampaikan sih ini semua seluruh warga ya, korban. Kalau bisa tolong dibantu untuk proses pembangunan, baik itu materialnya, ya mungkin biayanya juga lah. Karena kan kita bukan cuma untuk material ya. Biaya tukangnya untuk pembangunan, prosesnya juga kan perlu biaya juga.
Ini pemirsa, untuk kondisi yang ada di depan ataupun yang ada di pinggir jalan ini sebagian besar adalah pertokoan. Berbeda sekali dengan kondisi yang tadi kita sempat sama-sama lihat di bagian dalam, rata-rata adalah rumah warga. Dan kalau untuk rumah warga sendiri bisa dilihat untuk pondasi bangunannya ini cukup kuat begitu, dan rata-rata mereka membangun 2-3 lantai. Hal ini dikarenakan satu rumah bisa ditempati 2 hingga 3 kepala keluarga. Untuk toko hangus terbakar, tidak ada sisa. Tadi juga sempat berbincang kepada salah satu warga, habis, tidak tersisa sama sekali. Barang berharga mereka juga ada yang bisa diselamatkan, tapi juga ada yang tidak. Untuk sejumlah puing-puing, semuanya sudah tidak ada di dalam. Semuanya bisa Anda lihat sudah ditaruh di depan, berupa seperti yang ada di depan saya. Ada kayu, kasur yang sudah hangus terbakar, ada puing-puing lainnya. Saat ini warga masih ada beberapa yang bertahan di rumah kerabat, tapi juga ada yang masih menumpang begitu. Untuk bantuan sendiri sudah diterima dari hari pertama mereka mendapatkan musibah kebakaran sampai hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, dan saat ini yang dibutuhkan para warga Tambora adalah bantuan seperti semen dan juga pasir agar mereka bisa membangun kembali rumah dan toko mereka. Ini rumah yang terbakar, ini rumah ibu. Rumah saya. Rumah ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Widya. Bu Widya. Bu Widya, pada saat kejadian ibu posisinya ada di dalam rumah? Di luar rumah sedang dagang. Ini posisinya di sini nih, saya dagang. Api udah ada di atas, saya nggak bisa masuk untuk menyelamatkan. Posisi menyelamatkan sebagian bisa, sebagian kagak. Saya punya ada disabilitas, jadi saya ngurusin adik saya dulu, baru ngurusin barang-barang yang penting-penting gitu. Oh, udah saya pergi aja, nggak barang yang diselamatkan, ada yang kagak. Pak Tarudi, ya. Tadi sempat nanya, ini tiba-tiba api membesar, melahap rumah warga, terus posko pengungsian juga tadi saya sempat ngobrol sama warga yang di dalam, baru minggu kemarin dibongkar. Ya. Nah, bantuannya terus selanjutnya bagaimana untuk nih, Pak? bantuan penyaluran ada, cuman untuk materialnya yang nggak ada buat membangun. Uang buat membangun ya, sama bahan-bahan bangunan. Ya, yang dibutuhkan untuk yang dibutuhkan untuk warga sekarang kan yang buat ngebangun ya. Kalau untuk sembako adalah dari donatur, tapi yang untuk pembangunannya yang belum turun. Ya. Tapi pada saat bantuan di posko kemarin, itu bantuan yang diterima oleh warga Bapak apa saja, Pak? Ya, berupa sembako, Indomie, terus air minum, baju, selimut, kasur, ya semua ada. Cuman kan yang untuk yang membangun kan, warga itu butuh dana untuk ngebangun ini, karena kan sebagian warga di bawah, nggak semuanya ke atas kan. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu warga Bapak di belakang, mereka juga bingung nih untuk sembako ataupun untuk makanan. Per minggu kemarin sudah dihentikan begitu, Pak? Betul, Pak? Itu untuk makanan jadi. Untuk makanan jadinya. Ya, yang setiap hari misalnya pagi dapat 1 box, siang dapat 1 box, sore dapat 1 box, itu dari udah 2 hari yang lalu dihentikan dari Pemkot. Dan pemirsa, saya akan coba berbincang kepada salah satu warga yang menderita luka akibat kebakaran di Tambora. Boleh tahu ini luka akibat kebakaran kemarin? Kebakaran, Bu, korban. Rumah Bapak di mana posisinya? Ada di dalam, Bu. Ada di sebelah dalam? Ya, yang kebakar habis. Kebakar habis, ya. tidak tersisa Bapak? Tidak tersisa sama sekali. Surat habis, apa habis semua. Yang bawa cuma baju sama tanah doang. Tapi keluarga aman, Pak? Keluarga alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Melihat kondisi Bapak, luka tangan ini, kondisinya pada saat itu sedang Saya kan di luar ngeliat api udah gede, ya saya pikiran anak saya masih di dalam. sedang tertidur? Ya, sedang tertidur. Kemudian? Akhirnya saya spontan mau nyelamatin anak saya.
Oke, selanjutnya saya terobos kobaran api, ya kan, akhirnya ya begini. pada saat itu Bapak tidak ingat apa-apa ya, saya ingat tuh anak aja. Ingat anak, Ini kan menyelamatkan anak. Menyelamatkan anak. Gitu. Anak berhasil dibawa. Alhamdulillah, nggak tahu anak akhirnya dibilangnya pada sekolah. Lagi sekolah. Soalnya ya. saya nggak ngeliat perginya, saya nggak ngeliat ininya. Istri juga pas datang teriak anak lagi, makanya spontan kaget saya juga kan. Anak berapa Bapak? Anak saya 2, Bu. Yang ingin Bapak selamatkan anak ke? Ya, yang kedua, yang laki itu anaknya ada laki. Oh, anaknya yang mana? Lantas sampai ke bagian wajah. Muka ya, muka, wajah ini, leher, sama ini aja udah. Tapi untuk perawatan semuanya gratis? Perawatan ya kalau alhamdulillah gratis, itu masih ada BPJS gitu. Kalau nggak ada mungkin ya bingung saya juga berobat kemana, uangnya juga nggak punya. Meskipun api telah merenggut fisik kios dan rumah para warga, semoga tidak memadamkan semangat juang mereka. Abu dan puing dari kebakaran ini menjadi saksi munculnya semangat baru bagi warga untuk menjalankan hidup baru mereka. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.